Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 12 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab secara teratur. Kita biarkan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang memberkati setiap hari-hari kita. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama firman-Mu. Kiranya firman-Mu berkati kami, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, Injil terbuka untuk semua orang. Injil terbuka untuk semua orang. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 sampai yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pada prinsipnya Injil terbuka untuk semua orang. Injil terbuka untuk semua suku. Injil terbuka untuk semua bangsa. Berita Injil adalah berita sukacita, berita anugerah keselamatan, berita pengampunan dosa. Dan ternyata saudara, anugerah itu tidak dinikmati oleh semua orang. Karena tidak semua orang menerima Injil dengan hati yang baik. Tidak semua orang menerima Injil dengan kerendahan hati. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini ialah tipu muslihat iblis yang menyesuaikan diri dengan semangat zaman. Ilah zaman telah menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Injil. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini lewat renungan kita ini saya bagikan 3 poin bagi kita saudaraku. Yang pertama saudara, jangan biarkan ilah zaman ini membutakan pikiran kita. Amin. Jangan biarkan ilah zaman ini membutakan pikiran kita, sehingga Injil itu tertutup, saudara. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, saudara, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ilah zaman ini adalah Tuhan zaman ini, saudara. Mereka telah menjadikan ilah zaman ini menjadi Tuhan, yaitu kenikmatan yang palsu. Banyak orang terjebak dengan hura-hura. Mereka meninggalkan ibadah demi hobi, demi karir. Mereka menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenikmatan yang palsu yang ditawarkan dunia ini telah membawa banyak orang meninggalkan kebenaran Tuhan, telah meninggalkan ibadah. Padahal yang ditawarkan dunia ini hanya kenikmatan palsu. Jangan biarkan saudara, ilah zaman ini membutakan pikiran kita. Yang kedua saudaraku, jangan ada berhala di hati kita. Berhala adalah sesuatu yang dianggap berharga, bahkan bisa lebih berharga dari Allah sendiri. Sehingga seseorang melakukan pengabdian
yaitu kepada uang. Nah, uang juga bisa jadi berhala, saudara. Tapi seharusnya uang harus menjadi hamba yang baik bagi kita. Tetapi itu bisa menjadi berhala. Bahkan barang-barang tertentu bisa menjadi berhala. Harta kekayaan, kehormatan, pangkat. Demi pangkat, saudaraku, ada orang yang menjual imannya. Demi jabatan, demi orang yang disayangi, demi hobi. Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Sebenarnya saudara, kalau kerajaan Allah yang paling utama di hati kita, kalau kebenaran Tuhan yang menjadi hal utama di hati kita, perkara-perkara dunia ini, apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang akan kita pakai, perkara hari esok, kita percaya, saudara, Alkitab mengatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan turut berperkara bagi kita. Tetapi saudaraku, biarlah Tuhan yang menjadi harta dalam hidup kita. Biarlah kerajaan Allah, kebenaran Tuhan menjadi hal yang utama, yang kita kejar, yang kita utamakan dalam hidup kita. Amin. Jangan ada berhala di hati kita, saudaraku. Jangan ada hal yang lebih berharga daripada Tuhan, daripada ibadah kita. Yang ketiga, saudaraku, ada orang yang menutup diri untuk percaya kepada Injil. Ini jelas dikatakan, saudaraku, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa. Artinya apa, saudara? Orang yang menolak Injil, mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Tetapi selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ini kesempatan bagi kita untuk menerima Injil, untuk membuka hati terhadap Injil, supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab mengatakan, saudaraku, percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa, yaitu satu-satunya jalan untuk kita boleh bersekutu dengan Allah Bapa. Mari kita terima Injil, saudaraku. Injil terbuka untuk semua orang. Tetapi saudara, mari kita dengan hati yang terbuka juga untuk menerima Injil, supaya Injil ini boleh menerangi hati kita, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Injil Kristus yang terbuka bagi semua orang boleh kami nikmati, dan biarlah Roh Kudus menolong firman-Mu bagi kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.